Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan semuanya sudah bangun ya. Tidak ada yang masih tertidur dan sudah apa namanya? Masih dalam kondisi berpuasa dan masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini di les pertama kita yaitu pelajaran kimia ya. Nah, saya harapkan pesan saya di awal seperti sebelum-sebelumnya untuk lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran daring kita. Ya, minimal hanya saya tidak banyak-banyak permintaan kepada kalian, cukup hanya kalian memberikan kolom komentar saja di dalam kolom komentar pada saat setelah selesai kalian memberikan menonton video penjelasan dari saya ini. Nah, itu saya sudah cukup bagi saya untuk saya ketahui ya. Karena memang kondisi kita seperti ini, saya tidak terlalu banyak menuntut kalian, cukup kalian memberikan komentar saja di dalam kolom komentar sudah cukup bagi saya. Kalau kalian itu sudah memang benar-benar membuka video pembelajaran yang saya sudah siapkan. Selain itu yang kedua, saya juga mengatakan untuk tetap ya mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Karena memang tugas-tugas yang saya berikan pun tidak terlalu susah sebenarnya, apalagi di bab kita yang terakhir ini ya tentang koloid, semuanya tentang teori. Jadi kalian cukup menyatatnya, saya tidak perlu lagi mencari-cari menghitung-hitung. Kalau kemarin sebelum mid semester kalian kebanyakan pelajaran itu tentang menghitung-menghitung semua ya. Jadi mungkin kalian agak kesulitan dalam proses pengerjaan soalnya. Nah, sementara kalau setelah mid ini kita kebanyakan teori. Jadi saya harapkan pun kepada kalian ya untuk terus mengerjakan tugas-tugasnya, karena memang tugas-tugasnya pun tidak terlalu susah untuk saya yang saya berikan setelah mid semester ini, karena yang teori semua. Jadi saya pun juga akan bisa nanti memberikan penilaian kepada kalian untuk di rapor. Tapi kalau ada masih ada ya beberapa di antara teman-teman kalian itu yang tidak mengerjakan tugas, jadi tidak 100% kalian itu mengerjakan tugasnya. Nah, itulah yang membuat saya jadi bingung bagaimana saya akan memberikan penilaian nantinya di rapor kalian. Ya, jadi itu pesan saya kepada kalian. Saya harapkan untuk lebih aktif lagi, sekali lagi saya sampaikan untuk lebih aktif lagi dalam memberikan komentar dalam kolom komentar video penjelasan dan juga mengerjakan tugas yang saya berikan. Ya. Nah, oke ya, itu kalimat awal yang saya berikan kepada kalian. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan dari jenis-jenis koloid yang minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah ada bahas dua jenis koloid, yaitu aerosol dan juga sol. Nah, hari ini akan kita bahas tiga jenis koloid yang lain, yaitu emulsi, buih, dan juga gel. Ya, ini langsung saja. Yang ketiga, hari ini kita akan membahas tentang emulsi ya. Jadi sistem koloid dari zat cair yang terdispersi. Jadi zat cair yang masuk ke dalam zat cair lainnya. Nah, ini dikatakan sebagai emulsi, ya. Jadi syarat terjadinya emulsi itu adalah dua jenis zat cair yang tidak saling melarutkan. Berbeda kalau misalnya kita mencampurkan antara apa ya? Alkohol dengan air mungkin ya. Alkohol dengan air itu kan kalau sama-sama cair kan, kalau misalnya kita adu kan mereka jadinya bercampur. Nah, maka akan terjadilah namanya pengenceran di situ ya. Nah, itu namanya larutan. Nah, kalau misalnya emulsi, syaratnya itu walaupun dua-duanya jenisnya cair, dia tidak saling melarutkan. Dia masih ada terlihat perbedaan. Contoh ya, emulsi dapat digolongkan ke dalam dua jenis atau dua bagian. Nah, yang pertama yaitu emulsi minyak di dalam air atau Ma, minyak dalam air, dan emulsi air dalam minyak atau Am ya, air dalam minyak. Nah, jadi dalam hal ini minyak diartikan sebagai semua zat cair yang tidak bercampur dengan air. Jadi minyak itu ya zat cair yang tidak bercampur dengan air, itu dikatakan minyak. Nah, contoh dari emulsi minyak dalam air atau emulsi Ma, minyak di dalam air ya, ada minyak di dalam air. Contohnya adalah santan. Santan jelas ya. Kalau kita peras pakai tangan, kemudian kita cuci tangan kan tangan kita pasti berminyak ya kan.
Makanya kalau misalnya kita mau mengambil minyak kelapa, ya minyak kelapanya itu kita gongseng dulu, nanti akan keluar nih minyaknya. Nah, kenapa ya? Karena memang di dalam santan itu terdapat ada di dalamnya itu kandungan minyak. Maka itu salah satu contoh dikatakan emulsi minyak di dalam air. Kemudian ada susu, susu juga seperti itu, ada minyak dalam air. Kemudian ada kosmetik pembersih wajah atau milk cleanser ya, dan juga latex, latex atau getah karet, getah pohon karet ya. Itu adalah contoh emulsi yang itu minyak di dalam air. Kemudian ada contoh emulsi air di dalam minyak. Ya, ada air dalam minyak. Tadi minyak dalam air, sekarang air dalam minyak. Air di dalam minyak. Nah, contohnya adalah mentega. Ya kan mentega itu adalah minyak ya, minyak padat tapi dalamnya ternyata ada airnya. Kemudian ada mayonnaise. Ya, mayonnaise. Lalu ada minyak bumi, di dalamnya ada kandungan air, kemudian ada minyak ikan. Minyak ikan di dalam kandungan itu ada air. Nah, itu yang dikatakan sebagai emulsi air di dalam minyak. Jadi emulsi ini terbentuk karena pengaruh suatu pengemulsi ya atau emulgator namanya. Ada zat pengemulsi atau emulgator. Nah, contohnya itu adalah sabun. Ya, sabun merupakan contoh dari emulgator atau zat pengemulsi. Kenapa dia? Karena dapat mengemulsikan minyak ke dalam air. Jadi dia dapat memasukkan minyak ke dalam air. Nah, jika campuran minyak dengan air dikocok, ya, minyak dengan air dikocok, maka akan diperoleh suatu campuran yang segera memisah, ya kan? Kalau misalnya kita masukkanlah air dalam gelas, kemudian kita masukkan juga minyak beberapa sendok, kita aduk, ya nanti kan dia akan berpisah. Setelah kita diamkan, jelas dia minyaknya di atas dan airnya di bawah kan. Nah, tapi kalau sebelum dikocok ditambahkan dulu sabun ya atau deterjen ke dalamnya, lalu kita kocok, maka akan diperoleh campuran yang stabil, ya kan? Nanti dia akan bercampur antara minyak dan airnya. Nah, itu dikatakan sebagai emulsi. Emulsi ya minyak di dalam air. Selain itu contoh lainnya adalah kasein dalam susu dan kuning telur dalam mayones. Nah, itu adalah beberapa contoh eh, zat emulgator atau pengemulsi yang dapat membuat emulsi baik minyak dalam air ataupun air dalam minyak. Ya, jadi sudah jelas yang dikatakan emulsi itu apa? Adalah fase terdispersi dan pendispersinya sama-sama cair, tapi dia tidak saling melarutkan. Nah, emulsi terbagi menjadi dua jenis, yaitu emulsi minyak dalam air dan emulsi air dalam minyak. Kemudian dalam proses pengemulsian ada zat pengemulsi yang bisa digunakan untuk membentuk emulsi, ya, yaitu sering disebut sebagai emulgator. Salah satu contoh emulsi itu atau emulgator itu adalah sabun. Itu untuk emulsi. Nah, yang kedua ada buih, ya, buih. Jadi kalau sistem koloid untuk buih, ya, ini dari gas yang terdispersi dalam zat cair. Jadi ada gas di dalam zat cair. Nah, itu dikatakan sebagai buih, ya. Nah, seperti emulsi tadi, untuk menstabilkan buih diperlukan zat pembuih. Kalau tadi zat emulgator, ini zat pembuih. Contohnya sama seperti sabun, deterjen ataupun protein. Jadi buih ini dapat dibuat dengan mengalirkan suatu gas ke dalam zat cair yang mengandung pembuih. Ya, pembuih. Jadi buih ini digunakan pada berbagai proses, misalnya buih sabun, pada pengolahan biji logam, lalu pada alat pemadam kebakaran kan pakai buih itu ya. Jadi gas, buih, buih ya, buih, gas di dalam zat cair dan lain sebagainya. Jadi ada kalanya buih tidak dikehendaki, ya, zat-zat yang dapat memecah atau mencegah terjadinya buih antara lain adalah ether, isoamil alkohol dan lain-lain sebagainya. Jadi buih itu adalah salah satu contoh koloid di mana fase terdispersi itu adalah gas yang medium pendispersinya itu adalah zat cair. Jadi gas yang terdapat di dalam zat cair gitu. Dan yang terakhir yaitu gel, ya. Gel ini adalah jenis koloid yang setengah kaku ya, setengah kaku, ini tidak kaku dia, antara padat dan juga cair.
bisa dikatakan padat tapi sebenarnya dia cair kan seperti nah ini dikatakan sebagai jadi agar-agar. Nah, contohnya di agar-agar ya kan, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, gel silika, dan lain sebagainya. Jadi gel ini dapat terbentuk dari suatu sol yang zat terdispersinya mengadsorpsi medium terdispersi. Ya, zat terdispersinya mengadsorpsi, menyerap medium dispersinya. Jadi sehingga akan terjadi koloid yang agak padat. Ya, jadi gel itu adalah padat cair ya, padat cair atau ya seperti itulah padat cair. Jadi apa namanya zat terdispersinya itu mengabsorpsi menyerap medium pendispersi padahal dia itu kan masuk ke dalam tapi setelah masuk ke dalam lalu diserapnya semua maka dia akan membentuk suatu padatan atau padat cair ya. Nah, itulah ketiga jenis koloid yang kita bahas hari ini. Selain itu ketiga tadi, sebelum minggu lalu kita sudah ada bahas yaitu jenis koloid aerosol dan juga sol. Nah, untuk ketiga jenis koloid ini kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Silahkan diberikan komentarnya dalam kolom komentar. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan diketikkan pertanyaan dalam kolom komentar, nanti akan kita diskusikan. Tapi kalau memang tidak ada, juga tidak masalah. Yang penting tuliskan juga di dalam kolom komentar, katakan paham atau mengerti kalau memang sudah paham atau mengerti dari video penjelasan yang saya berikan. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu video penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dipahami semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.